Halo Pak, ketemu lagi sama gua di segmen KT, Kupas Tuntas. Di mana setiap hari Rabu dan Sabtu, gua akan membahas kisah nyata kasus kriminal dari berbagai sudut di muka bumi ini. Nah, buat kalian mungkin ada yang udah gak asing dengan kasus satu ini, yaitu kasus Eno Cangkul. Kasus yang sempat heboh di tahun 2016 karena kengerian dan kesadisan pelaku. Nah, di balik aksi keji dari para pelaku ini, apa yang melatar belakangi hal itu dan gimana kronologi pembunuhannya? Nggak usah pakai lama, langsung aja. Mari kita kupas tuntas. Eno Faria, yaitu seorang gadis yang berusia 19 tahun yang dilahirkan pada 6 Oktober 1997 di Kampung Bangkir yang berada di Desa Penggandikan, Kecamatan Lebakwangi. Eno ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Arif Fikri dan Mahfudo. Sebelum meninggal karena menjadi korban pembunuhan, Eno bekerja sebagai buruh pabrik di PT Polita Global Mandiri yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Eno yang bekerja sebagai buruh pabrik, pada tanggal 13 Mei 2016 dia nggak masuk kerja. Teman-temannya lalu menghubunginya, tapi yang nggak ada respon dari si Eno. Ada yang mereka mungkin ngerasa khawatir dengan keadaan Eno. Mereka coba mendatangi kamar Eno di mes karyawan PT PGM yang berada di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi. Setibanya di kamar Eno, pandangan mereka langsung tertuju ke pintu kamar Eno. Saat itu pintunya dalam kondisi terkunci dari luar karena nggak memiliki kunci cadangan. Akhirnya teman-teman Eno ini langsung meminta bantuan kepada seorang pria untuk mendobrak kamar itu. Setelah pintu itu berhasil dibuka, mereka mendapati sebuah hal yang membuat mereka kaget dengan keadaan di kamar itu. Eno sudah ditemukan dalam keadaan tewas tanpa busana, dengan kondisi berlumuran cairan merah dan bagian intimnya tertancap cangkul. Teman-temannya Eno kemudian melaporkan kasus pembunuhan tersebut ke kepolisian. Kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan investigasi yang kemudian kepolisian melacak tersangka pembunuhan melalui ponsel korban yang saat itu dibawa salah satu pelaku. Dan pada akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap 3 orang pelaku di tanggal 14 Mei 2016. Ketiganya adalah Rahmat Arifin yang lahir pada 1992, Imam Hapriyadi yang lahir pada 1992 juga, dan Rahmat Alim yang lahir di tahun 2000. Dan dia ini merupakan kekasih dari si Eno. Lantas gimana kejadiannya itu bermula dan apa motif dibalik kekejaman ketiga pelaku ini? Kisah ini diawali saat Eno Faria dan Rahmat Alim bertemu di jalan. Saat itu umur Eno masih menginjak 19 tahun, sedangkan Rahmat Alim itu masih berusia 16 tahun. Ya, 3 tahun lebih muda dari Eno. Dari pertemuannya itu, mereka akhirnya berkenalan dan saling bertukar nomor handphone. Eno Faria dan Rahmat Alim lantas melakukan komunikasi yang lebih intens lagi. Rahmat Alim melancarkan rayuan-rayuannya dan gak segan juga mengungkapkan perasaan sayang dan cinta kepada Eno Faria. Rupanya Eno Faria memberikan sinyal jika dia juga suka dengan Rahmat Alim. Sejak awal kenalan itulah Eno yang gak memberitahukan jika nama sebenarnya adalah Eno Faria. Yang diketahui Rahmat Alim, dia mengenal gadis cantik itu sebagai Indah, bukan sebagai Eno Faria. Eno Faria dan Rahmat Alim akhirnya janjian untuk bertemu pada malam Jumat. Namun Eno itu meminta Rahmat Alim datang tengah malam agar yang gak diketahui satpam dan penghuni kamar lain. Untuk bisa masuk ke kamar Eno di mes PT Polita Global, Rahmat Alim itu harus melalui pintu besi di kamar samping bangunan yang langsung terhubung dengan gang musola. Nah, sebelum Rahmat Alim datang, Eno Faria itu udah membukakan pintu tersebut tanpa sepengetahuan satpam dan penghuni lain. Selain itu, Eno Faria juga nggak mengunci pintu kamarnya. Eno saat itu berpesan kepada Alim supaya nanti dia langsung masuk aja. Alim pun mengikuti instruksi Eno. Alim lantas masuk ke kamar Eno Faria jelang tengah malam, tepatnya pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nah, saat itu para penghuni mes ya udah tertidur lelap sehingga mereka yang nggak ada yang mengetahui kedatangan Rahmat Alim. Saat Alim ini masuk ke kamar Eno, dia menyaksikan gadis cantik itu hanya mengenakan celana pendek dan baju yang seksi. Setelah melakukan perbincangan kurang lebih setengah jam dengan Eno, Alim ini nggak bisa menahan hawa nafsunya. Dan saat itu dia mengajak Eno untuk berhubungan badan. Tapi saat itu Eno menolaknya karena dia takut hamidun.
Penolakan Eno Faria membuat Rahmat Alim sakit hati. Pasalnya nafsu birahinya udah sampai di ubun-ubun. Pada akhirnya Rahmat Alim keluar dari kamar Eno Faria dan merokok di pinggir jalan. Saat itu juga dia bertemu dengan Rahmat Arifin atau Arif dari dalam mes pria tempat bekerja Eno. Arif menghampiri Alim dan menanyakan apa tujuannya datang ke mes tengah malam. Alim mengaku baru ketemu Indah di mes perempuan. Arif heran gitu karena di dalam mes perempuan itu dia merasa nggak ada wanita yang bernama Indah. Keduanya lalu berdebat karena kamar yang ditunjuk Alim adalah kamar Eno Faria. Di saat keduanya itu berdebat, muncullah temannya yang lain, yakni Imam Hapriyadi atau Imam. Arif lantas menantang Alim untuk masuk lagi ke kamar dan membuktikan jika Indah yang dimaksudkan adalah Eno Faria. Mereka bertiga itu langsung masuk ke mes wanita dan langsung masuk ke kamar Eno. Rupanya benar, Indah yang dimaksud Alim adalah Eno Faria. Namun setelah ketiganya itu masuk dan melihat keadaan Eno ini tertidur hanya dengan menggunakan baju tidur, timbullah niatan buruk di benak mereka. Imam langsung membekap wajah korban dengan menggunakan bantal dan menyuruh Alim untuk mencari pisau dapur. Karena di dapur ya gak ada pisau, selanjutnya Alim itu keluar kamar dengan maksud mencari benda lain selain pisau. Di saat Alim mencari pisau, Arif memperkaos korban. Sementara Imam terus membekap wajah korban dan memegangi tangan korban. Setelah Arif selesai memperkaos korban, Alim itu kembali dengan membawa cangkul dan memberikan cangkul itu kepada Arif. Namun Arif dan Imam kemudian menyuruh Alim untuk mencangkul wajah korban. Korban kemudian dipukul di bagian wajah dan leher sehingga mengalami luka terbuka. Percikan cairan merah korban tersebar di kamar itu. Setelah memukul korban, Alim sempat keluar kamar karena geli melihat kondisi korban. Gak lama kemudian, Alim ini kembali masuk untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Namun, saat kembali masuk, Alim melihat kepala korban sudah digulung menggunakan kain dan korban ini masih bernafas. Selanjutnya, kedua tangan korban dinaikkan ke atas kepala oleh Imam, sedangkan Alim menggigit dada korban. Setelah korban gak berdaya, kemudian Arif ini menyuruh untuk memegangi kaki korban. Selanjutnya, Arif menancapkan gagang cangkul tersebut ke anu korban hingga korban meninggal dunia karena kehabisan darah dan robeknya organ dalam korban. Alim mengambil handphone milik korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah korban yang menempel di tangan. Arif kemudian mengambil gembok lalu mengunci kamar korban dari luar. Lalu kunci gembok kamar korban itu kemudian dimasukkan ke dalam kamar lewat lubang ventilasi. Ketiga tersangka ini lalu pulang ke tempat masing-masing. Sampai pada akhirnya hasil pijat mereka itu berhasil terendus pihak kepolisian dan gak butuh waktu lama mereka bertiga ditangkap. Hasil visum Eno yang dilakukan di RSUD Tangerang pada 14 Mei 2016 menunjukkan bahwa Eno itu tewas akibat luka luar dan dalam yang cukup parah, diantaranya luka terbuka pada pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan, memar pada bibir atas dan bawah, dan luka lecet pada leher. Eno juga mengalami pendarahan yang parah akibat ditusuk menggunakan gagang cangkul, dan luka lecet serta memar di bagian dada akibat gigitan pada bagian anunya dari Rahmat Alim. Tim medis juga menemukan bahwa Eno ini mengalami patah tulang pada pipi dan rahang kanan, serta luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul. Organ hatinya juga mengalami luka robekan hingga menembus ke rongga dada kanan, serta juga mengalami robekan paru-paru kanan ditambah dengan pendarahan pada rongga dada sebesar 200 cc. Dan rongga perut sebesar 200 cc. Gak heran Eno bisa meninggal dunia karena luka-luka yang dia derita sebanyak itu. Jenazah Eno kemudian dimakamkan di Kecamatan Lebakwangi, Serang pada 14 Mei 2016. Nah, atas tindakan keji para pelaku ini, tentunya mereka juga mempunyai motif di balik perbuatannya itu. Di antara mereka bertiga, mereka juga mempunyai motif yang berbeda. Di antaranya nih, yang pertama, tersangka Rahmat Arifin alias Arif yang berusia 23 tahun, yaitu dia ini merupakan rekan kerja korban di pabrik yang sama di mana korban itu bekerja, yaitu di PT PGM Dadap Kosambi, Tangerang. Arif ini berposisi sebagai helper, sementara korban itu bekerja sebagai operator. Nah, motif Arif melakukan hal keji itu adalah karena rasa jengkelnya sering dikatain pahit atau jelek oleh si korban.
Rasa sakit hatinya atas ucapan korban itu rupanya ya udah memuncak sampai kesempatan masuk ke dalam mes korban. Ketika ketemu Alim di depan mes korban dan pada akhirnya Arif ini langsung melampiaskan kekesalannya itu pada korban. Dan saat ditanyai kenapa dia tega memasukkan gagang cangkul ke dalam tubuh Eno, jawabannya adalah nggak tahu. Pokoknya pikiran udah kalap lah. Pikiran kosong, udah nggak mikirin apa-apa. Intinya pengen masukin gagang cangkul aja. Kalap aja. Itu ungkap si Arif ini. Sementara tersangka Imam juga mengaku kesal dengan korban. Imam itu membunuh korban lantaran kesal cintanya nggak terbalaskan. Imam itu bahkan baru aja mengenal korban selama 2 minggu. Yang juga sering menghubungi korban via SMS. Dan rayuan-rayuannya juga dilontarkan oleh si Imam. Tapi hal itu nggak pernah digubris oleh si Eno. Bahkan mungkin karena saking keselnya, di hari itu Imam udah membawa sebuah garpu yang kemudian ia gunakan untuk menyiksa korban. Berbeda lagi dengan kedua pelaku, motif yang dilakukan Alim adalah lantaran sakit hati atau kecewa karena Eno menolak ajakannya untuk berhubungan badan. Dan perlu diketahui nih, Alim yang menjadi otak utama dari pembunuhan ini, dia ternyata masih duduk di bangku SMP kelas 2. Nah, kebayang nggak? Anak yang masih remaja, masih ya nakal-nakalnya, tega melakukan hal sekeji itu. Mungkin di sini kurangnya didikan dari orang tua atau pergaulan bebas lah yang membuat si Alim ini bertindak sadis. Sejak kasus ini bergulir, masyarakat itu menuntut ketiga korban dihukum mati. Namun kenyataannya hanya 2 pelaku yang dihukum mati dan 1 dapat hukuman yang bisa dibilang cukup ringan atas perbuatan yang cukup keji. Pada Rabu 8 Februari 2017, vonis 2 terdakwa yakni Rahmat Arifin yang berusia 24 tahun dan Imam Hapriyadi yang berusia 24 tahun. Mereka dihukum dengan hukuman mati. Sementara Rahmat Alim yang berusia 16 tahun cuma divonis dengan hukuman 10 tahun penjara. Atas kenapa pelaku utama yaitu Alim hanya mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Karena sesuai dengan undang-undang hukuman terberat bagi anak di bawah umur adalah 10 tahun penjara. Gitu Pak. Dan itulah pembahasan hari ini. Hal yang dilakuin ketiga pelaku ini udah benar-benar di luar nalar. Akibat nafsu bejat mereka atau rasa sakit hatinya kepada Eno. Mereka itu tega melakukan itu semua kepada gadis cantik itu. Gimana pendapat kalian soal kasus ini? Gue mohon maaf kalau ada salah kata dan informasi dalam menyampaikannya. Mohon dikoreksi. Dan perlu diingatkan kembali, maksud gue ngebahas kasus ini bukan untuk mengulik kembali luka lama yang diderita keluarga korban atau korban sendiri. Tapi di sini gue membahas kasus ini memberitahukan kepada kalian semua bahwa di Indonesia pernah loh ada kejadian yang sekeji itu. Dan dari kasus itu kita harus ambil pelajaran dan hikmahnya. Tentunya banyak itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi buat kalian bijak-bijaklah dalam mengkonsumsi konten dan jangan diambil dari sisi negatifnya aja. Oke gitu aja, see you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis Pak. Bye bye.